Perkenalkan, nama saya Naomi Clara Tresya Kamea dengan NIM 2102111060007. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas lab 1 yaitu Basic Switch and Device Configuration. Nah, pada bagian ini kita lihat bahwa ada 3 part yang akan kita lakukan, yaitu part 1, Setup the Network Topology, part 2, Configure PC Host, part 3, Configure and Verify Basic Switch Setting. Nah, kita masuk saja pada bagian yang pertama, yaitu Setup the Network Topology. Nah, di sini ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Pada tahap pertama, di sini klik and drag switch S1 and S2 to the rack, klik and drag to PC to the table. Jadi kita menarik atau memindahkan S1 ke rak. Selanjutnya kita pindahkan juga S2. Ini. Lalu kita pindahkan juga PCA ke atas tabel dan juga PCB. Nah, setelah itu power on the PC. Nah, cara menyalakan PC kita boleh langsung klik tombol merah di sini. Nanti dia akan berwarna hijau, atau kita boleh klik PC-nya. Kita lihat setelah klik dia akan berwarna hijau seperti ini. Jika mati dia akan tidak menyala. Ini dia, berarti dia sudah menyala. Menyalakan juga PCB. Ini berarti sudah menyala. Selanjutnya kita masuk poin ketiga. On the cable backward, klik copper crossover cable, klik fast Ethernet 1 port on S1, and then click the fast Ethernet 1 port on S2 to connect them. Jadi kita akan mengoneksi S1 dan S2 menggunakan kabel copper crossover. Ini kabel copper crossover. Di sini dia merupakan warna orange. Kita klik, lalu kita buka di S1 untuk tampilan lebih jelas. Nah, kita masukkan di fast Ethernet 1. Kemudian kita buka S2. Lebih jelas kita masukkan di fast Ethernet 1 juga. Supaya saling terkoneksi. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian D. On the cable backward, klik copper strain drop cable, klik the fast Ethernet 6 on port S1, and then klik fast Ethernet port on PC to connect them. Nah, kita akan mengoneksikan S1 dengan PCA. Kita akan menggunakan copper strain drop. Ini atau yang berwarna hijau. Kita klik di S1. Fast Ethernet 6. Nah, fast Ethernet 6 ada di sini. Kita klik yang fast Ethernet 6 dan kita buka yang PCA. Di sini ada fast Ethernet 0. Seperti ini untuk menyambungkannya. Ya, kita lihat sudah tersambung. Selanjutnya, on the cable backward, klik copper strain drop cable, klik the fast Ethernet 18 on S2, and then klik fast Ethernet port on PCB to connect them. Kita kembali menggunakan kabel copper strain drop yang berwarna hijau, lalu kita koneksikan S2 dengan PCB. Lihat S2 dengan fast Ethernet 18 ya. Ini 18. Selanjutnya kita konekkan dengan PCB. PCB ini fast Ethernet. Nah, sudah terhubung. Kita bisa lihat di sini ada kabel yang terhubung. Lalu bagian F, Visual Inspect Network Connected and Relay. Then you connect device to switch port. The link light will be enabled after minutes or so. The link light will turn green. Nah, jadi kita lihat jika dia sudah terhubung atau sudah aktif, maka akan berwarna hijau. Kita lihat. Nah, di sini di mana kabel itu terhubung di port, maka akan berwarna hijau seperti ini dan juga ini. Di sini juga terlihat sudah berwarna hijau di tempat port itu terhubung.
Kita cek juga di PC A. Kita lihat ini sudah terhubung. PC B, ini juga sudah terhubung. Berarti pada part 1 ini sudah selesai, yaitu bagian setup the network topology. Kita masuk ke part 2, yaitu configure PC host. Bagian A, configure static IP address information on the PC according the addressing table. Jadi kita klik PC A, bagian B klik PC A, desktop, IP configuration, enter the IP address. Kita klik PC A, lalu kita ke desktop, lalu kita klik IP configuration, lalu kita memasukkan IP configuration dari PC A, yaitu 192.168.1.1.10. Nah, di sini juga akan secara default atau otomatis akan termasuk subnet mask-nya. Jika kita klik ini subnet mask, maka akan langsung termasukkan subnet mask-nya. Lalu kita bisa langsung close. Selanjutnya bagian D, repeat the previous step to assign the IP address information for PCB. Kita mengulangi step yang sama di PCB. Kita pilih desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP address PCB yang ada di tabel ini. Kita bisa lihat PCB 192.168.1.11. Kita lihat subnetnya sudah otomatis termasuk. Kita bisa close. Lalu kita lihat pada bagian E, yaitu buka command prompt, use the ipconfig/all command to prompt verify setting. Jadi kita akan pergi ke membuat verify setting dengan cara mengetikkan ipconfig all di command prompt PCA. Buka, ini ada command prompt, lalu kita klik IP config /all. Nah, kita lihat ini maka sudah tersetting, verify sudah tersetting. Selanjutnya kita memasukkan pin, enter pin 192.168.1.1, yaitu itu merupakan pin dari PCB. Kita lihat pin 192.168.1.11. Lalu kita lihat sini apakah tampilannya akan sama dengan yang di sini. Kita lihat semuanya sama. Lalu kita lanjut. Berarti part 2 sudah selesai pada bagian configure PC host. Selanjutnya kita akan lanjut ke part 3. Kita lanjut ke part 3. On the cable backward, click a console cable. Connect the console cable between S1 and PCR. Jadi pertama kita mencari kabel konsol. Ini kabel konsol yang berwarna biru muda. Dan kita klik, lalu kita hubungkan antara S1 dengan PCA. Nah, kita kabel konsol di bagian belakang atau di area. Kita hubungkan konsol dengan PCA. Lihat di sini. S232. Nah, kita lihat sudah terhubung kabelnya ini. Selanjutnya, Stables console connect the switch S1 from PCA using the packet tracer generic terminal program. Jadi kita buka terminal pada PCA. Lihat terminal. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat press enter and get switch prompt. Kita lihat, nah, kita klik enter dan muncul switch. Selanjutnya kita masuk ke bagian C. You can access all switch privilege mode. The privilege access.
command include choose command contain in user access mode. Ini kita menggunakan enter privilege access mode by entering the enable command. Jadi kita menggunakan perintah enable. Kita menggunakan enable untuk pindah ke mode privilege access. Selanjutnya pada bagian D, the prompt change from switch ke switch. Ini dia. Ini berarti, jadi hashtag ini berarti kita sudah berada di privilege access mode. Selanjutnya kita akan enter global configuration mode dengan cara configure terminal. Nah, kita lihat sudah masuk ke global terminal mode. Selanjutnya kita memasukkan nama atau hostname dari PCA, yaitu hostname S1. Kita lihat bahwa sudah terubah jadi S1 config. Selanjutnya kita masuk ke bagian F, enter the local password, use class as privilege access, password and Cisco as the password for console access. Selanjutnya kita akan memasukkan password tapi sebelum itu kita akan menggunakan privilege class dengan cara enable secret class, selanjutnya line console, nol. Pada bagian ini kita bisa masukkan password, Cisco, sesuai dengan arahan yang ada. Enter. Nah, kita coba login. Lalu kita exit. Ya, sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian Y, yaitu configures and enable the VLAN 1 interface according the addressing table. Kita masuk ke interface VLAN dengan cara interface VLAN 1. Interface VLAN 1 akan berpindah. Selanjutnya kita akan memasukkan IP address. Lalu kita masukkan IP address S1 yang ada di sini. Ini 192.168.1.1. Selanjutnya kita masukkan juga subnet masknya yang ada di sini. 255.255.255. Kita masukkan itu, lalu kita shutdown, lalu kita exit. Sudah, setelah itu kita masuk pada bagian H, yaitu login banner, atau yang kita tahu sebagai message of the day atau MOTD. Jadi banner MOTD itu di sini configures and appreciate MOTD banner to warn about unauthorized access. Jadi kita mengingatkan untuk bagian akses yang dilarang, yaitu unauthorized
unauthorized access. Unauthorized access is prohibited. Is prohibited. Lalu kita enter, ya, itu sudah jadi. Lalu kita exit. Ya. Setelah itu, setelah selesai, kita save and configuration to the startup line on non-valued random access memory. Nah, kita menyimpannya dengan cara copy running config, startup config. Ya, ini ditanya destination file name itu startup config. Ya, oke. Lalu kita masuk ke bagian J, yaitu display the current configuration. Ini kita akan menampilkan konfigurasi apa yang telah terjadi dengan cara show run. Lihat ini semua konfigurasi yang ada. Ini ada IP address-nya, lalu ada banner MOTD, lalu kita login menggunakan password Cisco. Nah, kita masuk ke bagian K, yaitu display the iOS version. Dengan cara kita show version. Ini adalah iOS versionnya. Selanjutnya kita menampilkan display the status of the connect interface on the switch. Kita akan menampilkan status dari koneksi interface-nya, itu dengan cara show IP interface brief. Bisa lihat di sini tampilannya. Itu terdapat ini ada interface, IP address, method, status, dan protokol. Kita masuk ke bagian N, yaitu repeat, atau di mana kita mengulang hal yang sama di PCB dan itu akan menggunakan hostname S2. Close dulu, close di window, lalu kita mengulangnya di PCB. Maaf. Pertama kita hubungkan dulu kabel konsolnya. Kabel konsol yang berwarna biru muda di bagian S2. Ini spek file. Maaf. Ini saya. Di bagian sini ada konsol. Klik yang konsol, lalu klik yang ini, juga inspect file. Oke, lihat di situ terhubung kabelnya yang ini warna biru. Lalu kita mulai lagi kembali dari awal dengan terminal. Kita klik OK. Lalu kita enter untuk masuk ke switch. Lalu kita enable. Untuk masuk ke privilege exit mode. Lalu selanjutnya kita konfigurasi terminal. Untuk masuk ke konfigurasi mode. Sudah. Lalu kita masukkan hostname. Yaitu S2.
S2, terlihat sudah masuk ke S2, itu sudah berubah. Lalu kita masuk ke enable secret class untuk masukkan password. Kalau masih ke secret class, itu enable secret class. Maaf, typo. Enable secret class. Selanjutnya, line console, line console 0. Lalu kita memasukkan password, itu Cisco. Lalu kita login. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 1 dengan memasukkan IP address, itu interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address. Nah, kita masukkan IP address 2, yaitu yang ini. 192.168.1.2. Kita masuk ke configure. Maaf, kita harus memasukkan juga subnet masknya. Jadi, ya, address 192.168.1.2. Jadi kita memasukkan subnet masknya 255.255.255. Nah, ya, selanjutnya shutdown. Ini kita exit. Nah, selanjutnya kita pindah ke banner MOTB atau SFTD seperti tadi. Banner MOTB untuk unauthorized access. Unauthorized access seperti itu. Selanjutnya kita exit S2, lalu selanjutnya kita menyimpan atau copy running share copy running config, lalu kita start up config, ya, memastikan kalau destinasi filenya ada startup config. Dan kita oke. Lalu kita menampilkan, kita sudah di bagian bawah, yaitu menampilkan konfigurasi yang ada dengan show run. IP intervalnya, lalu ada banner MOTB, lalu kita pernah login, dan kita masuk ke menampilkan iOS version ya, dengan show version. Ini show versionnya dari sini semua. Version ini Cisco iOS software, ini semua isinya. Lalu kita masuk untuk menampilkan konfigurasi ini atau status connector interface, lalu dengan cara show IP interface. Ini dia tampilannya.
tadi. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian yaitu record the interface status for the following interface. Kita lihat interface status for the following interface. Kita pertama lihat yang S1 statusnya. Kalau S1 kan di PCA, kita buka yang PCA. Pada bagian PCA kita lihat Fast Ethernet 1 statusnya apa? Fast Ethernet 1 pada PCA atau di S1 itu statusnya up. Protokolnya juga up. Selanjutnya Fast Ethernet 6 di sini statusnya up. Protokolnya juga up. Fast Ethernet 18 ini down, ini juga down. Lalu VLAN 1 kita lihat up dan juga up. Lalu kita lihat yang S2 yaitu di PCB. Kita lihat yang Fast Ethernet 1 dia up. Lalu di Fast Ethernet 6 dia down. Selanjutnya di Fast Ethernet 18 dia up dan up. Lalu di VLAN 1 dia up. Nah, di sini ada VLAN up dan down pada status dan protokol. Nah, pada ini dikarenakan port Fast Ethernet dia akan terjadi up di saat kabel-kabel yang sudah terhubung. Jika ada kabel yang terhubung, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, di bagian sini ada kabel-kabel yang terhubung, sehingga Fast Ethernet-nya bisa kita lihat. Di sini ada kabel terhubung yang warna hijau, di mana berarti Fast Ethernet-nya itu up atau berjalan. Dan down itu berarti tidak ada koneksi dengan kabel. Selanjutnya kita lihat from a PC ping S1 and S2 pings would be successful. Nah, kita buka di PC kita coba ping S1 dan S2. Kita menggunakan command prompt untuk kita ping S1 dulu dengan S1 itu addressnya ini 192.168.1.1. Ya, kita tunggu. Ini tampilannya, kita lihat bahwa ini semua berhasil. Selanjutnya kita ping yang S2 192.168.1.2. Lihat bahwa di sini berhasil. Lalu kita coba bagian C, yaitu ping PCA dan PCB di terminal. Oke, kita coba ping PCA, ping PCA dengan IP address 192.168.1.10. Kita lihat sukses. Lalu kita coba juga ping PCB yaitu 192.168.1.11. Kita lihat sukses. Berarti ini harusnya sukses dan sukses. Maka sudah selesai semua tugas yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada reflection question, yaitu why are some Fast Ethernet port are switched up while the others are down. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa port Fast Ethernet akan up saat ada kabel yang tersambung ke port. Nah, jika tidak ada kabel yang terhubung dengan port Fast Ethernet, maka Fast Ethernet port itu akan down. Seperti itu. Selanjutnya, what could prevent a ping from being sent between the PC? Nah, ini bisa digunakan alamat IP yang salah, media terputus, atau port mati secara administratif. Nah, selanjutnya semuanya sudah selesai dan kita bisa lihat bahwa di sini completion-nya 100%. Biasanya kalau ada yang kurang dia tidak akan 100% atau 90-an, dan kita bisa lihat di sini cek result-nya.
Ini congratulations on completing this activity. Assessment item. Kita lihat bahwa di sini semuanya sudah centang atau sudah selesai. Jika ada yang kurang, biasanya di sini belum centang atau kurang. Masih merah. Selanjutnya kita bisa lihat skornya 36/36. Item kaminya juga 36/36. Berarti ini sudah selesai. Lalu sekian presentasi dan penjelasan dari saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih.